Halo, selamat malam semuanya. Salam jumpa. Kita akan melanjutkan latihan kontemplasi kita pada malam hari ini. Kali ini kita akan merenungkan bersama perayaan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menjadi sumber penyelamatan kita. Kita akan awalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas rahmat-Mu. Secara khusus kami boleh merayakan Natal kelahiran Yesus Putramu, sehingga kami pun semakin Kau ajak untuk solidar dengan sesama kami yang menderita, khususnya pada masa pandemi ini. Bapa yang baik, kami akan mengkontemplasikan kelahiran Yesus Putramu yang menyelamatkan itu, agar kami pun semakin bisa memasuki dan memahami misteri keselamatan itu, dan kami pun semakin siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang Kau utus, solidar dengan sesama kami. Berkatilah kami, keluarga kami, beri kami kesehatan, agar kami pun senantiasa bisa memuliakan Engkau. Semuanya akan menunjukkan kepadamu dengan pengadalan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan melihat sejenak pengenalan kita tentang Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius dari Loyola. Ignacio Lopez de Loyola, atau yang kita kenal sebagai Santo Ignatius de Loyola, adalah pendiri dari Serikat Yesus. Ia dilahirkan di kastil keluarga bangsawan Loyola di wilayah Basque, Spanyol. Ketika masih kanak-kanak, ia dikirim untuk menjadi abdi di istana raja. Di sana ia tinggal sambil berangan-angan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang kesatria yang hebat. Ignatius kemudian masuk militer dan menjadi seorang perwira. Pada penyerbuan benteng Pamplona, Ignatius bertempur dengan berani, namun ia terkena peluru meriam dan terluka parah. Di kemudian hari, ia mendapat penghargaan karena kegagahannya dalam pertempuran itu. Tetapi luka di tubuhnya membuat Ignatius terbaring tak berdaya selama berbulan-bulan di atas pembaringannya di benteng Loyola. Ignatius meminta buku-buku bacaan untuk menghilangkan rasa bosannya. Ia menyukai cerita-cerita tentang kepahlawanan, tetapi di sana hanya tersedia kisah hidup Yesus dan para kudus. Karena tidak ada pilihan lain, ia membaca juga buku-buku itu. Perlahan-lahan, buku-buku itu mulai menarik hatinya. Hidupnya mulai berubah. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mereka adalah orang-orang yang sama seperti aku. Jadi mengapa aku tidak bisa melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan?" Semua kemuliaan dan kehormatan yang sebelumnya sangat ia dambakan tampak tak berarti lagi baginya sekarang. Ia mulai meneladani para kudus dalam doa, silih dan perbuatan-perbuatan baik. Setelah sembuh, Ignatius mengunjungi sebuah biara di mana ia menanggalkan jubah militernya dan mempersembahkannya pada lukisan Sang Perawan Maria. Ia kemudian pergi ke kota Catalunya dan selama beberapa bulan tinggal di sebuah gua di dekat kota itu, di mana ia bertapa dengan keras. Ignatius juga mengalami beberapa penampakan di tengah-tengah hari selama di rumah sakit. Penampakan-penampakan yang terjadi berulang kali ini tampil sebagai suatu wujud yang mengambang di udara yang berada di dekatnya, dan wujud ini memberinya rasa ketenangan yang amat mendalam karena wujud itu sangatlah indah. Wujud itu entah bagaimana terlihat memiliki bentuk mengular dan memiliki banyak benda yang bersinar seperti mata, tetapi bukanlah mata. Ia menjadi bahagia dan mengalami ketenangan hanya dengan menatap wujud ini.
Namun ketika wujud itu hilang, ia menjadi sedih. Ignatius selalu berziarah ke Tanah Suci dan ia bertekad untuk mentobatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus di sana. Namun ia tidak diperkenankan. Lalu veteran perang yang berusia 30 tahun itu pulang dan mulai belajar untuk mempersiapkan dirinya berkarya bagi nama Yesus. Mula-mula ia belajar bahasa Latin bersama anak-anak sekolah dasar di Barcelona, sampai kemudian meraih gelar sarjana di Universitas Paris. Sejak masih kuliah, Ignatius sering memberikan bimbingan rohani kepada teman-temannya. Di masa itu, tidaklah lazim apabila seorang awam mengajar spiritualitas. Ia lalu dicurigai sebagai penyebar bid'ah dan dipenjarakan untuk sementara waktu, namun kemudian dilepaskan. Kejadian itu tidak menghentikan Ignatius. Seluruh kota tidak akan cukup menampung begitu banyak rantai yang ingin aku kenakan karena cinta kepada Yesus, katanya. Di Paris, Ignatius mengilhami 7 mahasiswanya. 2 di antaranya adalah Santo Franciscus Xaverius dan Santo Petrus Faber untuk bersatu mengadakan ikatan. Mereka berjanji setia dan bersepakat untuk menyebarkan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kelompok mereka ini kemudian menghadap Paus Paulus ketiga dan menawarkan diri untuk menjalankan tugas apa saja. Bapa Suci yang melihat semangat kerasulan mereka dan pendidikan mereka yang tinggi akhirnya mengabulkan keinginan Ignatius dan kelompoknya. Bahkan lebih jauh lagi, Bapa Suci menabiskan mereka menjadi imam dan ikatan persaudaraan mereka dikokohkan menjadi serikat rohaniawan. Serikat ini kemudian dinamakan Serikat Yesus dan mendasarkan diri pada 3 gaul, yakni kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, ditambah lagi dengan 1 gaul khusus, yaitu kesigapan untuk melaksanakan perintah tahta suci kapan saja dan di mana saja. Selama 15 tahun sejak persetujuan Paus itu, Ignatius memimpin Serikat Yesus dari Roma. Ia menyaksikan perkembangan serikatnya berawal dari 10 orang sampai menjadi lebih dari 1.000 orang. Para Yesuis berkarya dari Eropa, Asia sampai ke benua baru Amerika. Saat ini, para Yesuit memiliki lebih dari 500 universitas dan perguruan tinggi, 30.000 anggota, dan mengajar lebih dari 200.000 siswa setiap tahun. Seringkali Ignatius berdoa, "Berilah aku hanya cinta dan rahmat-Mu ya Tuhan. Dengan itu, aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi." Santo Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli 1556. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Nah, sekarang kita akan melanjutkan renungan kita. Pertama-tama tentu saya ucapkan Selamat Natal 2020 dan juga sekaligus Selamat Tahun Baru 2021. Pada masa Natal ini kita diundang untuk ikut serta bersukacita seperti para malaikat di padang yang mengunjungi Yesus, tapi juga sekaligus kita diajak untuk bersolidar dengan orang-orang yang miskin, orang yang berkekurangan, sebagaimana Yesus pun juga senantiasa hidup di dalam kesederhanaan, lahir di dalam kandang, dalam kemiskinan, untuk menunjukkan bahwa Allah yang begitu berkuasa, maha besar, berkenan untuk menjadi manusia yang lemah dan lahir di dalam kemiskinan, dalam kesederhanaan. Maka kita juga diundang bersama untuk berbagi, untuk solidar dengan mereka yang berkekurangan, yang miskin, khususnya pasca pandemi ini, agar kita pun juga semakin bisa menjadi uluran tangan kasih Allah bagi sesama kita.
Nah, para saudara kasih Kristus, kita akan memulai latihan kontemplasi kita. Materi yang kita gunakan adalah dari Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Kita baca sejenak. Perikop itu tentang orang Majus dari timur. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalikan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang malah kita bersama melihat videonya. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem, in Judea, They replied. For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be shepherd of my people, Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him.
After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah doa kita. Seperti biasa, kita akan mulai dengan doa persiapan, kemudian 3 pendahuluan dan 3 pokok. Kemudian diadakan percakapan dengan Yesus. Bagian pendahuluan kita mengingat cerita, kisahnya yaitu kedatangan orang-orang Majus dari timur untuk menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada bayi Yesus. Lalu dalam pendahuluan kedua kita mencoba membayangkan dalam angan-angan kita tempat di mana Yesus lahir, tapi juga perjalanan orang-orang Majus dari timur untuk datang ke Yerusalem menemui Yesus yang baru saja dilahirkan. Lalu pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat, yaitu di sini rahmat pengertian yang mendalam tentang Yesus yang telah lahir sebagai manusia untuk kita, untukku, supaya aku juga lebih bisa mencintai Yesus dan juga mengikutinya lebih dekat. Nah, pokok yang pertama nanti kita merenungkan bagaimana Raja Herodes mengumpulkan imam dan kita harap untuk mengetahui di mana Yesus dilahirkan, lalu memberitahukan kepada orang Majus yang datang menghadapnya itu, dan dia berpesan supaya kalau sudah menemukan anak itu nanti dia kembali ke dia untuk memberitahukan di mana supaya dia juga bisa menyembahnya. Kalau kita lakukan refleksi, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok kedua itu para 3 Majus ini menyembah Yesus, mempersembahkan kepada Yesus persembahan berupa emas, berupa dan mur. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang ketiga itu ketika tidur dalam mimpi, itu mereka mendapat petunjuk untuk tidak kembali ke Herodes, maka mereka pun kemudian pulang mengambil jalan yang lain. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Dan jangan lupa juga mengadakan percakapan dengan Yesus. Ketika kita tergerak untuk percakapan dengan Yesus atau dengan Bunda Maria, dengan Sang Yosef, dengan 3 raja. Baik, sekarang kita akan mencoba berlatih kontemplasi itu. Kita siapkan diri kita. Kita masuk dalam keheningan, kita persembahkan diri kita, waktu kita untuk Tuhan. Kita mohon rahmat supaya bisa merasakan kehadirannya dan juga supaya bisa mengkontemplasikan peristiwa kelahiran Yesus ini.
Dialah Tritunggal Maha Kudus yang berfantasi sembah. Dia telah aku bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini, ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, berat santapan Maria bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan setia yang beri tanpa kecuali. Amin. Seperti saya jelaskan tadi, kita mengikuti langkah-langkah.
Nah, para saudara, sekarang kita akan melanjutkan dengan niat peringatan-peringatan pada bulan Januari ini. Dimulai dari tanggal 1 Januari kemarin adalah peringatan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Pada waktu Yesus diberi nama, Bunda Maria itu sekaligus menjadi Bunda Allah dan kita rayakan setiap tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal 2 Januari itu kita memperingati Santo Basilus Agung dan juga Santo Gregorius Nazianzen. Ini adalah pujangga gereja, sahabat, yang satunya adalah Paus, satunya uskup. Mereka bersahabat dan mereka mengembangkan ajaran gereja pada abad awal gereja, ya, abad keempat. Kemudian tanggal 3 Januari kemarin, hari Minggu, kita memperingati Hari Raya Penampakan Tuhan, ya, 3 Raja yang baru saja kita renungkan bersama. Kemudian 10 Januari itu adalah pesta pembaptisan Tuhan. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan ini adalah mengakhiri masa Natal, sehingga setelah itu kita masuki masa biasa. Tanggal 21 Januari kita memperingati Santa Agnes. Ini adalah seorang martir, perawan, mempertahankan kesuciannya, kemurniannya, dan menjadi martir pada abad yang ke-3. Kemudian tanggal 24 Januari kita peringati Santo Franciscus de Sales. Ini adalah seorang imam, pendiri Serikat Salesian. Lalu tanggal 25 Januari kita peringati pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita ingat bagaimana Saulus yang mengejar-ngejar, menganiaya orang-orang Kristiani, pada akhirnya dijumpai oleh Yesus sendiri dalam penampakan dan perjalanannya ke Damaskus, sehingga dia akhirnya jatuh dan buta, lalu diminta Yesus untuk pergi ke Damaskus untuk dibaptis, bertobat. Kemudian tanggal 26 Januari kita memperingati Santo Timotius dan Titus. Ini adalah 2 murid Paulus. Paulus memilih mereka menjadi pemimpin jemaat. Kita mempunyai surat untuk Timotius maupun Titus dari Paulus. Lalu tanggal 28 Januari kita memperingati Santo Thomas Aquino. Ini adalah seorang Dominikan yang terkenal karena tulisan-tulisannya, ya, seorang teolog, filsuf, pujangga gereja yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan, tapi juga sampai sekarang pemikiran-pemikiran teologisnya. Lalu tanggal 31 Januari kita memperingati Santo Yohanes Bosco. Ini adalah pendiri Serikat Don Bosco, ya, SDB. Nah, sekarang malah kita bersatu dalam doa. Kita mendoakan ujuk-ujuk Bapak Suci Paus Fransiskus untuk bulan Januari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu. Pada saat ini kami bersama dengan Paus Fransiskus, kami ingin mendoakan ujuk-ujuk beliau pada bulan Januari ini, yaitu ujuk evangelisasi. Semoga Engkau menganugerahkan kami rasa persaudaraan yang kuat, agar kami pun bisa hidup berdampingan bersama saudara-saudara kami yang pelayanan agama, dengan saling terbuka dan juga saling mendoakan. Untuk persaudaraan antara sesama manusia, kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa untuk solidaritas masyarakat
Semoga kita sebagai bangsa, kami sebagai bangsa dapat melanjutkan dan juga makin mengembangkan solidaritas terlebih bagi mereka yang miskin dan menderita karena wabah COVID-19 ini. Untuk solidaritas masyarakat, kami semuanya kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk para pejabat pemerintah, agar mereka pun bisa membawa bangsa kami melalui dan mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan vaksin yang akan dimulai bulan Januari ini. Semoga dengan vaksin bertahap ini pada akhirnya seluruh bangsa kami, rakyat kami bisa terbebas dari virus corona, dan juga kami pun bisa kembali berkegiatan seperti sedia kala dengan adat kebiasaan yang baru. Kami beri rahmat kesehatan, penghiburan iman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Untuk keluarga kami masing-masing, semoga rahmat Natal memberi kami sukacita yang sejati, gembiraan, tapi juga rahmat iman serta kesederhanaan untuk meneladani keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang masih sakit karena COVID-19 ataupun penyakit yang lain, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka dan juga memberikan rahmat, kekuatan untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit, agar berkat bantuan, pertolongan, sarana yang ada dari para tenaga medis pada akhirnya saudara-saudara kami yang sakit bisa disembuhkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Kami sekarang mendoakan ujuk pribadi kami masing-masing. Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ucapkan kepadamu dengan pengatakan Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Nah, marilah sekarang kita menutup pelatihan kita dengan doa penutup dan sekaligus berkat. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk berlatih bersama, berkontemplasi mengenai kelahiran Yesus Putramu, mengenai kita orang Majus dari Timur yang menyembah Yesus Putramu. Semoga kami pun juga semakin dikuatkan di dalam mengikuti Yesus Putramu, mencintai Dia dan juga meneladani Dia di dalam hidup kami saya. Berkatilah kami semua, keluarga kami, berilah kami kesehatan dan juga rahmat berkat-Mu, sukacita yang sejati agar kami senantiasa bisa memuliakan Engkau melalui hidup dan pelayanan kami setiap hari. Semua doa ini kami tunjukkan kepada-Mu dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan, hidup kita serta usaha kita selanjutnya untuk setia tekun dalam latihan kontemplasi, doa-doa, dapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, yang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa bulan depan. Come and follow me if I but call your name. Will you go where you don't know and never be alone?
yourself be shown? Will you let my name be known? Will you let my life be grown in you and you in me? Will you leave yourself behind if I but call your name? Will you care for cruel and kind and never be the same? Will you risk the hostile stare? Should your life attract or scare? Will you let me answer prayer in you and you in me? Will you let the blinded see if I but call your name? Will you set the prisoners free and never be the same? Will you kiss the leper clean and do such as this unseen and admit to what I mean in you and you in me? Your summons echoes true when you but call my name. Let me turn and follow you and never be the same. In your company I'll go where your love and footsteps show. Thus I'll move and live and grow